Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Ibu-ibu rahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat melaksanakan rentetan ibadah di bulan Ramadan, dan ini sudah hari yang terakhir berpuasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ibu rahmati Allah, saya ingin menyampaikan suatu pembahasan tentang ahkam zakatul fitr, hukum-hukum yang berkaitan tentang zakat fitrah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, zakat fitrah ini diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Ini sejarahnya begitu. Tahun di mana di tahun tersebut juga puasa Ramadan diwajibkan pula. Jadi satu paket ini. Puasa Ramadan diwajibkan juga zakat fitrah. Ada sebagian para ulama yang mengambil dalil dari Quran tentang wajibnya zakat ini dari ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ia mengingat Tuhannya, kemudian ia salat. Sementara dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disebutkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah zakat al-fitri so'an min at-tamr atau so'an min syair alal abdi wal hur. Jadi bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu so' dari kurma kering atau satu so' dari gandum kepada budak dan juga orang-orang yang merdeka. Dan para ulama sepakat bahwa zakat fitrah ini wajib dikeluarkan buat semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, atau juga semua orang yang diberikan kemampuan untuk mengeluarkannya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan janin ataupun bayi yang belum lahir, masih dalam kandungan? Nah, para ulama sepakat bahwa bayi yang masih dalam kandungan, ia tidak ada kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Baik, ibu-ibu rahmati Allah, untuk syarat zakat fitrah ini para ulama mensyaratkan hanya dua. Yang pertama Islam. Jelas ya bahwa syarat utamanya Islam. Jadi yang non-muslim tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian syarat yang kedua ini punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Para ulama mengatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu mereka orang-orang yang mampu untuk mengeluarkannya. Sementara orang yang betul-betul miskin, tidak punya bahan makanan pokok yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah, wala tajibu in kana ghairu qadir. Maka tidak ada kewajiban baginya kalau memang sudah betul-betul tidak mampu.
Hanya saja para ulama ini berbeda pendapat tentang ukuran ketidakmampuan ini. Pendapat yang pertama, ini dari mazhab Maliki, kemudian ulama-ulama mazhab Syafi'i, kemudian ditambah dengan mazhab Hanbali. Mereka tidak mensyaratkan bahwa yang mengeluarkan zakat fitrah ini orang-orang kaya ataupun punya kemampuan untuk mengeluarkan. Jadi, dan bahkan mereka tidak mewajibkan bahwa zakat ini sampai kepada nisabnya. Jadi ada memang beberapa pendapat ulama, seandainya pun orang ini benar-benar tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah sampai nisabnya, 2,5 kilo minimal, maka ia boleh membayarkannya sesuai kemampuan yang dia miliki. Nah, baik, kemudian yang selanjutnya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau memang di waktu tersebut ia harus pinjam dulu untuk bayar fitrah, maka boleh ya minjam dulu. Ya, dengan keyakinan bahwa setelah membayar fitrah ini ia bisa mengembalikan hutangnya. Nah, jadi para ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali melihat bahwa zakat fitrah ini betul-betul harus ditunaikan. Zakat fitrah ini betul-betul harus dilaksanakan oleh semua individu umat Islam. Sementara pendapat yang kedua, pendapat dari mazhab Hanafi, ia mewajibkan bahwa zakat fitrah ini harus sesuai dengan ukuran. Kalau kata Nabi SAW, so' minat tamr, ya, atau kalau dikonversikan sekarang kira-kira 2,5 kilogram, ya, beras yang seperti di kita. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, kalau tidak sampai dengan ukuran yang ditetapkan ini, maka seorang tidak wajib ya membayarkan zakat fitrah. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadirin dimati Allah, kemudian yang selanjutnya, kapan yang terbaik, waktu terbaik untuk membayarkan zakat? Jadi sebenarnya kalau para ulama menyebutkan bahwa waktu yang dianjurkan untuk membayar zakat fitrah ini yaitu ketika hari terakhir di bulan Ramadan, begitu maghrib, Lailatul Id, malam Idul Fitri. Nah, inilah waktu yang terbaik untuk membayarkan zakat fitrah. Hanya saja hadirin mati Allah, ada beberapa pendapat ulama kontemporer yang membolehkan beberapa hari sebelumnya, ya, ataupun 10 hari terakhir mungkin di negara kita sudah diberlakukan, ya, sudah dibuka panitia penerimaan zakat fitrah. Ini juga dibolehkan dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan zakat tersebut dan juga memudahkan dalam menyalurkannya. Jadi yang paling baik sebenarnya begitu, malam Idul Fitri sampai menjelang sholat Id. Nah, hanya saja jika dibayarkan di waktu-waktu ini, mungkin ada kekhawatiran dari panitia, ya, dikhawatirkan bahwa zakat fitrah ini tidak sampai kepada mustahiknya, karena banyak panitia amil zakat fitrah ini yang punya kesibukan lain. Nah, maka hadirin mati Allah, juga sebagian ulama membolehkan kalau kita membayar sebelum malam Idul Fitri. Tapi itu yang terbaik, ya. Itu yang terbaik memang di akhir-akhir. Hanya saja ini dikhawatirkan ketika zakat ini belum terbayarkan sementara sholat Id sudah terlaksanakan. Ya, jadinya bukan zakat lagi, tetapi menjadi sedekah. Nah, hadirin dimati Allah, zakat fitrah ini tidak harus sesuai dengan zakat mal. Kalau zakat mal dan zakat yang lain kan harus diserahkan atau diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat. Nah, zakat fitrah ini berbeda. Dia boleh diberikan kepada siapa saja, khususnya orang-orang yang sangat membutuhkan.
Nah, kemudian yang terakhir, yang sering jadi polemik kita pada akhir-akhir ini adalah bolehkah zakat fitrah dengan uang? Nah, hadirin mati Allah, para ulama salaf zaman dahulu memang mereka mengatakan bahwa yang terbaik dari zakat fitrah ini adalah makanan pokok, makanan kesehari-hari penduduk negeri tersebut. Nah, kalau kita di Indonesia, maka makanan yang terbaik yang bisa kita serahkan ya tentunya beras, bukan yang lain. Karena itulah makanan pokok kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan sebagian kita yang membayarkan zakat fitrah dengan uang? Nah, ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, mereka membolehkan seseorang membayarkan zakat fitrah dengan uang sesuai ukuran 1 sok ataupun minimal 2,5 kilogram beras. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi membolehkannya. Beliau beralasan bahwa dengan uang bisa jadi ini lebih mudah sampai untuk digunakan kebutuhan orang yang memang sangat memerlukan. Ini alasan beliau. Tetapi hadirin mati Allah, kalaupun kita mau milih alasan pendapat ulama-ulama terdahulu bahwa yang terbaik dengan makanan pokok dalam arti beras, maka ini juga dibolehkan. Sebenarnya kalau kita renungkan di kita ya, kan tidak banyak orang yang punya sawah. Ya, tidak banyak orang yang punya sawah. Sebenarnya kita itu juga sebagian dari kita membayar zakat itu dengan uang sebenarnya. Hanya saja ada yang beli dulu ke pasar, kemudian menyerahkan berasnya, ada yang membayarkan uangnya ke panitia dan dia minta untuk dibelikan beras. Ada pula ya orang yang bayar zakat fitrah dengan uang tanpa berpesan apapun kepada amil zakat fitrah, tapi oleh amil zakat fitrah uang ini kemudian dibelikan beras. Ini juga boleh, semuanya sah. Jadi bawa dari rumah beras, diserahkan ke panitia juga sah. Kemudian mengasih uang kepada panitia, kemudian mengatakan tolong belikan beras sejumlah syarat yang ditentukan untuk zakat fitrah. Ini juga sah. Dan kalaupun ada seseorang yang memberikan uang saja tanpa berkata apapun, kemudian oleh panitia diberikan beras sesuai dengan ketentuan juga, ini sah secara hukum. Allah a'lam bishawab. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.